Maka saya mengajak kepada Anda, mari kita melihat bacaan pertama. Melihat langit yang baru. Dan langit yang baru itu muncul ketika kita berani berjuang untuk mengatakan le sedih cukup, le bersulo cukup, le mantel cukup. Kata cukup itu bukan berarti berarti total, tetapi semakin lama semakin kita itu menjadi lebih kecil emosinya, lebih kecil gerutuannya, lebih kecil mantelnya, lalu kita boleh mencari solusi. Maka nanti panjenengan, saya mengajak Anda, kita masing-masing adalah, mari kita mencari solusi, bukan dikuasai oleh emosi. Mencari solusi, bukan dikuasai oleh emosi. Nah, ketika kita itu mencoba mencari solusi, kita itu pasti akan ditujukan melalui banyak orang, banyak pengalaman, banyak peristiwa yang ternyata ada banyak orang lain. Saya tidak sendirian. Contoh pengalaman sederhana. Dua contoh. Pengalaman kecil. Bulan, saya lupa saya pernah mengatakan di depan sebagian banyak atau belum. Pada bulan November 2019, dalam pembicaraan kami bersama tim Unio, itu Pak Budi Romo jurusan Semarang, kami itu dalam berbagai kesempatan diskusi itu mencari dan mengusulkan siapa yang bertugas di Tumus Pajis menemani para Romo Sepuh. Bulan Juli kami mengusulkan Romo ABC, bulan September lagi mengusulkan Romo siapa, November mengusulkan siapa. Lalu sama singan November itu pertemuan yang setelah kesekian kali kami itu. Lalu Romo Agung Pastor Parti Wates itu adalah ketua Unio. Selalu ketika kami ketemu, bukan numpak mobil atau baru ketemu bareng, lalu pertanyaannya, Bapak Askop usul ngano ya, jalur usulannya sopo sing Tumus Pajis. Lalu kami usulkan macam-macam nama. Karena semua itu menurut kami ditolak. Lalu ketika November itu sama, karena jengkelnya, saya itu mengatakan di depan para Romo tim Unio itu dalam pertemuan di Banyumanik mengatakan, mohon maaf karena saya tidak kasar. Orang yang belum angkat tak katanya dewi. Saya mengatakan demikian. Lalu Romo Agung, Romo Triwidi, sekarang Pastor Bintaran, itu mengatakan, tenang tak WH. Lalu saya mengatakan, apakah engkau bersedia kepada saya dan para pengganti saya? Saya berjanji, mohon restu Bapak Askop. Itu salah satu kalimat janji kami ketika menjadi seorang imam kita Kristen. Tenang tak WH. Lalu saya mengatakan kepada teman saya Yadi itu Romo Sugihadi, Romo Wates mengatakan, mohon maaf kalau saya kasar. Walah kayak kalau rasanya yang mesti makan. Lalu selesai. Desember ada pertemuan lagi, Januari ada pertemuan lagi, Februari ada pertemuan lagi. Tidak ada lagi pertanyaan dari Romo-Romo itu, siapa yang main Tumus Pajis? Saya sudah mulai mikir dan dalam hati saya mengatakan, ya. Saya baru menikmati tim pelatih dengan segala macam dinamikanya, perjumpaannya, lalu kok Sarano pertanyaan kui, lalu saya pikir pasti. Lalu ketika bulan Februari, jadi prosesnya itu lama, bulan Februari saya baru kanonik, saya lupa mengkanonik siapa, saya lupa. Ditelepon oleh Romo Dikjen, Romo Edi Purwanto. Beliau itu tetangga saya di Kajuran, Sendang Sono. Tetapi orang-orang yang ditelepon oleh beliau, Dikjen atau Bapak Askop itu pasti hanya pilihnya satu, pindah pegawaiannya. Maka ketika beliau telepon dan saya sambil mengkanonik itu saya lihat nomornya, jenenge itu lalu saya sudah mulai agak gagal fokus itu dengan kanonik, lalu saya tutup, sebelum saya WA dia, Romo, kalau nambah kanonik, nanti setelah kanonik saya telepon. Saya kanonik selesai, lalu kanonik selesai saya telepon beliau. Beliau itu masih biar berkah dalam dia kabarmu. Saya spontan beliau mengangkat telepon langsung mengatakan wes aku harus dipindah nanti. Ya orang ngono kuwi Romo piye kabarmu apa ora? Wis rasa basa-basi aku pindah nanti.
Yo ora piye kabare Pak D, Pak itu bapak saya. Alah rasa takon Pak Bakir, sehat jaga itu. Piye yang lu berhenti? Yo ora ngono piye kabare apa kabeh rasa ngono. Sudah nanti gitu. Lalu dia masih membimbing-bimbing kemana-mana itu. Lalu ini Romahar anu jenengan S2 ya, kata S2. Itu berarti kan sudah ada bicara sebelumnya. Lalu saya mengatakan ini situ nanti. Saya bertanya. Diskusi, ini tawaran atau perintah. Anu ini Romohan, Bapak Sekumpul sakit, nggih, niku dawuh. Wis dikersake arep meneh. Karena saya masih ingat dengan janji ketika saya di awal tahbisan mengatakan, apakah Anda bersiap kepada saya dan para pengganti saya? Saya mengatakan, saya berjanji mohon restu Bapak. Maka Romohan nggih, estu nggih jenengan teng terus tahbis. Februari. April, Mei, Juni, saya diam saja. Juli baru mulai ngomong dengan Dewan dan seterusnya. Sampai di Muspajis, tidak ada Romo yang senang dengan pindah-pindah itu. Tidak ada. Maka ketika pindah sana, waduh, wis ora iso ngetaki bocah-bocah. Nah, itu kan salah satu kesukaan iso ngetaki bocah-bocah, guys. Pokoknya segitulah. Saya lalu, waduh, ketemu nembeng tua-tua, masa ngetaki Romo-Romo sepuh kan kualat saya. Sederhana. Lalu 1-2 kali saya harus tadi kita masing-masing punya perjuangan, kita masing-masing punya ide baik, kita masing-masing punya impian baik. Lalu kadang-kadang saya tergoda untuk membandingkan, gue enak nang paroki, ora sana, macam-macam. Lalu saya pada ketika saya harus mengatur seluruh keuangan Muspajis. Ketika saya mendapat penugasan, lalu saya harus mencari tahu 1 bulan itu beli pampers habis berapa, beli beras habis berapa, segala macam. Lalu saya akhirnya tahu, oh ternyata 1 bulan Romo-Romo itu kurang lebih antara 40 kilo berasnya, tapi beras itu 40 kilo pengen 12.500 kilo, itu kan beras toh. Pampersnya kurang lebih 5-7 juta. Dan segala macam. Lalu ketika 1, 2, 3 bulan pertama saya melihat laporan keuangan yang saya buat dan berdasarkan rekap tahun-tahun sebelumnya, saya hanya bisa mengatakan, ya aku dulu apa mana? 1 bulan kami itu 120 juta di Muspajis. Keuskupan memberi 75-80 juta. Yang lainnya, maka lalu tadi saya mencoba mencari solusi bukan dikuasai oleh emosi. Lalu saya bertanyalah kepada Romo-Romo yang lama, Romo Bambang, Romo Harto, dan segala macamnya itu. Lalu, mohon maaf, kami itu menjual belas kasihan. Maka lalu kami itu diskusi, saya, Romo Suntoro, Romo Bambang, dan lagi, fotonya siapa yang paling melasing dijual. Lalu akhirnya terpilihlah Romo Harto Widodo. Karena beliau itu Parkinson, lalu sering gerak itu lalu difoto dan karena Parkinson lalu beliau itu tidak bisa kemana-mana, semua dilayani. Lalu ketika duduk pun posisi kepalanya itu selalu nengkleng ke begini terus. Nah, saya dan Romo Bambang, Romo Suntoro mohon maaf, difoto terus dipasang di status WA. Bukan dikuasai emosi, mencari solusi. Lalu ketika saya tanya kepada Romo Harto, Romo, fotonya jenengan kalau pajang memang betul. Gemes itu orang, dia hanya tertawa. Mengapa dia tertawa? Karena Romo Bambang di belakangnya orang belum tantem istomburi. Lalu saya sudah mengatakan kepada saya sendiri bahwa ketika kita mencoba mencari solusi apapun yang kita hadapi, tidak membandingkan dengan orang lain, kita pasti akan menemukan titik terang yang memudahkan. Maka ketika 1, 2, 3 bulan, setengah tahun di Muspajis, banyak orang masih WA, pripun nama tanggal itu kerasan boten. Saya jawaban saya sederhana, jenengan takon mari aku kerasan. Kalau sekarang saya ditanya, Romo pelan parkir di Muspajis, enak banget di Muspajis. Maka saya hanya belajar mencari solusi, bukan dikuasai oleh emosi apapun namanya. Maka semoga Anda yang mengalami masa yang tidak mudah, mari kita mencari solusi, bukan dikuasai oleh emosi. Anda silahkan melihat sendiri, mendengarkan sendiri lagu tadi, bukan promosi tapi bagi saya menarik. Kutatap langit di pagi hari, wawali hari dengan doa.
semoga hari ini boleh dipenuhi dengan senyum. Meskipun kadangkala hujan turun dan ada mata juga mengalir. Meskipun kadang hidup itu tidak selalu mulus, esok Tuhanku kan tetap sembuh. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudara terkasih, mari kita menyatukan hati kita untuk bersyukur bersama keluarga, sekaligus mohon rahmat kemurahan Tuhan untuk hidup kita dan juga untuk Ibu Katarina Sulistiawati yang boleh seperti menghadap Tuhan 1 tahun yang lalu. Tuhan yang baik, dengarkanlah ungkapan dan doa kami. Ya Bapa, bersama para kudus yang kini sudah berbahagia, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menciptakan Ibu Katarina Sulistiawati bagi kami. Kami bersyukur pula karena Engkau telah memanggilnya kehadiratmu 1 tahun yang lalu. Kiranya Engkau berkenan menghapus segala dosa dan kesalahan yang dilakukannya selama perjalanan hidupnya, agar beliau pantas masuk dalam kebahagiaan abadi bersamamu di surga. Kami mohon. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, perkenankanlah kami mengenang segala kebaikan yang diperjuangkan di dunia dengan berbuat baik kepada semua anggota keluarga dan masyarakat oleh Ibu Katarina Sulistiawati selama hidupnya. Dan berkatilah kami agar kami pun dapat meneladani segala kebaikannya dalam hidup kami sehari-hari. Kami mohon. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Allah Bapa yang murah hati, kami bersyukur pula karena melalui peristiwa kepergian Ibu Katarina Sulistiawati menghadapmu di surga, kami boleh mengalami betapa besar kasih-Mu yang Kau nyatakan melalui kebaikan orang-orang yang peduli kepada kami, khususnya bagi mereka yang pada malam hari ini turut berdoa bersama kami. Limpahkanlah rahmat-Mu bagi saudara-saudari kami tersebut, sehingga hidup yang saling memperhatikan senantiasa ditingkatkan demi kesejahteraan dan kebahagiaan bersama. Dengan demikian, kami boleh memuliakan nama-Mu selama-lamanya. Kami mohon. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Kita hanya sebentar, kita berdoa bagi pribadi-pribadi yang telah menghadap Tuhan. Kita kasih yang mungkin meninggalkan kita. Sekarang kita berdoa bagi seluruh impian-impian kerinduan kita. Semoga Tuhan menganugerahkan keterbukaan kepada kita, jalan, kemungkinan, solusi yang baik untuk seluruh harapan impian kita. Kita hening, kita mohon kemurahan kasih Tuhan. Allah Bapa yang makasih kami percaya orang-orang yang telah menghadap Engkau menjadi perantara doa, penuh rahmat dalam kehidupan kami yang berziarah dunia ini. Semoga Engkau menganugerahkan aneka rahmat dan kebaikan, solusi dan kemudahan dan jalan bagi siapapun yang mengupayakan kebaikan, terlebih seluruh keluarga yang ditinggalkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, dari kemurahan Engkau menerima roti yang kami persembahkan kepadamu. Hasil bumi dan usaha manusia baik kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu.
Hasil pokok anggur dan usaha manusia baik kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Saudari-saudari terkasih, berdoalah supaya segala doa, harapan, syukur kita, persembahanku dan persembahanmu, berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah Bapa di surga, Engkau Bapa yang berbelas kasih, terimalah persembahan roti anggur ini sebagai lambang penyerahan diri kami dengan segala kekuatan kelemahan kami kepadamu. Teristimewa bagi keselamatan saudari kami Ibu Katarina Sulistiawati, kami mohon agar Engkau berkenan menerima beliau, Ibu Katarina Sulistiawati, dalam persekutuan para kudus di surga. Berkat kurban Kristus yang kami rayakan ini, kini dan sepanjang masa. Mohon disiapkan lagu kudus-kudus. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas, benar, layak, dan menyelamatkan kami selalu dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Dialah keselamatan dunia, kehidupan umat manusia, kebangkitan orang-orang mati. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapanmu dalam keabadian menyembah keagungan. Kami mohon, berkenankanlah kami memandukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah yang diserahkan
bagimu. Demikian pula setelah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah yang adalah darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Bapa-Ku, Tuhan kami wartakan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun di satu umat oleh Roh Kudus. Tuhan, ingatlah akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakan dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus Papa Fransiskus, Uskup Agung kami, Monsignor Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu, Ibu Katarina Sulistiawati, yang setahun Engkau panggil dari dunia ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihlah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Pran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, marilah kita berdoa sambil bernyanyi.
Yesus Kristus bersamamu dan bersama Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, anak domba Allah, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pandai Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus yang kita sambut menguatkan kita kini dan sepanjang masa. Amin. Silakan Anda yang di dalam berdiri di tempat Anda, berada berhadapan, memberikan datang kepada Anda. Untuk anak-anak yang menerima berkat nanti mungkin dilayani setelah komuni selesai.
kedamaian Ibu Katarina, bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan dan berziarah, sekaligus bagi kita semua. Mari kita doakan 3 kali Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buahmu Yesus. Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buahmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Dan terpujilah buahmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang baik hati, dalam perjamuan Ekaristi ini kami telah Kau perkenankan menyambut santapan surgawi. Semoga kehadiran-Mu ini menguatkan, meneguhkan kami dalam meneruskan pencarian kami di dunia. Kami mohon keselamatan bagi Ibu Katarina Sulistiawati yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu 1 tahun yang lalu. Pandanglah dengan penuh kasih keluarga yang ditinggalkan, yang berziarah di dunia ini, dan kami semua dengan aneka rahmat kebaikan penyertaan-Mu. Dan anugerahlah kepada kami semua pada saatnya nanti istirahat dan kebahagiaan abadi. Kami boleh bersatu dengan setiap orang yang kami kasihi dalam pangkuan abadi di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudara, terima kasih boleh bersama Anda merayakan Ekaristi yang di tempat ini maupun yang mengikuti secara daring. Terima kasih kalau kita boleh bersatu dalam doa. Semoga kita diingatkan bahwa mari kita mencari solusi, bukan dikuasai oleh emosi. Kita menutup dengan mohon menerima sekaligus membawa berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Kita masing-masing orang-orang yang kita kasihi, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh harapan, perjuangan, dan impian baik kita, disempurnakan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Dengan demikian peran Ekaristi sudah selesai.
hidung kata teman, hidung yang disukai oleh Bu Katrin yang dulu semasa masih Sugeng. Bu Katrin berpesan kepada saya untuk menghidungkan hidung kata teman pada saat beliau nanti sudah dipanggil Tuhan. Dan hari ini dulu memang saya sembrono, tapi sekarang memang sudah menjadi kenyataan. Semoga Bu Katrin damai di surga dengan hidung kami. Kita bersama-sama untuk menyanyi. Romo Florentino Pranto, Bapak Ibu umat Katolik lingkungan Santo Yosef Tegal, teman-teman tamu undangan yang saya hormati, selamat malam berkah dalam. Perkenankan saya menyampaikan dua hal. Pertama, sharing secara sangat singkat, dan yang kedua nanti ucapan terima kasih. Khotbah dari Romo Flo tadi, jadi Romo Flo sekarang menjadi direktur Domus Pacis, tapi dulu adalah Romo Paroki kami di sini. Ada satu pernyataannya yang sangat menyentuh hati kami, yaitu bahwa pengalaman ditinggalkan bukan hal yang mudah. Meskipun demikian, kita tidak boleh terhanyut di dalam emosi, tetapi bagaimana kita mencari solusi. Saya ingin membagikan pengalaman bagi kami, bagaimana kami terlibat di dalam emosi dan bagaimana kami mencari solusinya.
Saya bersyukur bahwa malam hari ini kita bertemu secara tatap muka. Ini adalah kesempatan pertama tatap muka setelah istri saya meninggal dunia. Setelah sebelumnya pertemuan kita itu hanya berlangsung secara online, daring. Baik bisa 3 hari, bisa 7 hari, bisa 40 hari, 100 hari. Itu selalu online. Baru kali ini, puji Tuhan, kita bisa bertemu tatap muka dan cuacanya pun sangat baik. Kami sangat bersyukur. Sebagai orang beriman, kami sangat yakin dan percaya, seperti tadi Kor juga melantunkan lagu yang sangat indah tadi. Percayalah padaku, percayalah pada Allah bahwa di rumahku banyak tempat tinggal. Dan kami percaya bahwa istri saya, Katrina Sulistiwati, sudah mendapatkan tempat tinggal yang baru di Tuhan yang Maha Kasih. Akan tetapi sebagai manusia biasa, terus terang 1 tahun ini merupakan 1 tahun pergulatan yang sangat mendalam bagi keluarga kami. Terutama karena 2 alasan, Bapak Ibu sekalian dan Romo. Yang pertama, kematian istri saya adalah kematian yang sangat mendadak. Tidak ada yang bisa menduga bahwa dia akan meninggal dunia secepat itu. Saya ke Jakarta juga untuk berlibur dan mengunjungi saudara-saudara di Jakarta dan anak di Jakarta. Bukan untuk perjalanan terakhir bersama keluarga bersama istri saya ini. Bahkan ketika mendengar kabar bahwa beliau terserang virus COVID Delta yang sangat mematikan itu, kami itu masih sangat optimis karena dia juga sangat optimis bahwa dia akan sembuh. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Seperti yang kita saksikan dan kita kenang pada malam hari. Hal yang kedua yang membuat kesedihan itu agak sulit berlalu dari keluarga kami adalah bahwa kami itu tidak ada waktu, tidak diberi peluang untuk bisa merawat jenazahnya, melihat untuk terakhir kali jenazahnya, dan merawatnya secara adat dan secara gereja Katolik. Tidak ada kesempatan untuk itu. Semua mengikuti protokol COVID, sehingga kami itu tidak sempat berpamitan, tidak sempat membisikan doa di telinga. Itu membuat cita itu agak sulit untuk berlalu dari keluarga kami. Hal yang ketiga, seperti juga disampaikan oleh Ibu Pendeta Ibeng tadi dalam acara ngomong siang tadi, istri saya adalah seorang istri, seorang ibu, seorang oma yang sangat luar biasa. Dia begitu hebatnya menangani di dalam keluarga saya, anak-anak saya, cucu, juga di lingkungan gereja Katolik, di lingkungan masyarakat, dia begitu luar biasa. Sehingga kepergiannya itu membuat kami seperti anak ayam kehilangan induknya. Selama ini kami seperti bernaung di bawah ketiaknya dan sekarang kami harus sendiri dan itu sangat berat. Itulah emosi yang mungkin membuat kami itu teraduk-aduk selama 1 tahun ini. Tapi seperti yang dikatakan Romo Flo, tidak tinggal di dalam emosi itu, tapi bagaimana mencari solusi. Maka solusi kami adalah 2 anak saya yang sudah bekerja di Jakarta itu pulang ke Jogja ini. Mereka sudah punya pekerjaan tetap, sudah punya pekerjaan tetap, Messi, guru di SMA Penabur, harus pulang ke Yogyakarta karena ya kami harus menata lagi keluarga ini dari nol. Itulah Bapak Ibu pergulatan yang saya alami. Maka pesan dari Romo Flo itu betul-betul sangat menguatkan kami. Kita tidak tinggal di dalam emosi karena kalau seperti itu, ya istri saya pergi tidak hanya meninggalkan banyak luka, tapi juga badan saya separuhnya itu hilang. Ya, berat badan saya turun sampai 15 kilo dalam waktu singkat sekali. Jadi Bapak Ibu doa dan kurban misa pada malam hari ini tidak hanya berguna untuk keselamatan arwah istri saya, tetapi juga menjadi penghiburan dan kekuatan bagi kami sekeluarga. Yang kedua, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih pertama-tama tentu kepada Romo Flo
yang memimpin doa dan memberikan pesan-pesan hiburan pada malam hari ini. Terima kasih banyak Romo Flo. Yang kedua, terima kasih untuk Pak Iben juga yang banyak membantu. Terima kasih untuk Kor Siluet dan terutama lantunan lagu yang tadi. Kidung itu memang sangat disenangi oleh istri saya. Maka tadi anak-anak saya dan kami semua sangat terhadir di dalam emosi. Terima kasih untuk kelompok Siluet. Kelompok ini adalah kor yang sangat favorit di Paroki Melati dan mereka adalah sahabat-sahabat dekat dari istri saya juga. Terima kasih untuk Mbak Rini dan krunya yang sudah membantu kami sejak awal. Saya nggak tahu kalau tanpa Mbak Rini saya bisa berbuat apa. Mbak Rini sungguh-sungguh seperti ibu saya sendiri. Ya dia memang selama istri saya masih hidup itu sangat dekat di kakak kandungnya sendiri. Mbak Rini terima kasih banyak. Saya mengucapkan terima kasih kepada ketua lingkungan, ketua wilayah juga yang sempat hadir pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Saya mengucapkan terima kasih pada saudara-saudaranya Mbak Kati. Ya, datang semuanya ini saudara sulung dari Madiun, saudara-saudaranya yang lain dari Jakarta, semuanya datang untuk ikut mendoakan adik dan kakak mereka. Jadi istri saya itu anak 15 dari 16 bersaudara, dan adiknya yang paling bungsu juga malam hari ini hadir bersama kita. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga Mbak Kati. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari kampus Universitas Tanah Pertama yang hadir di sini. Ada Profesor Pratomo Bariati dan Bu Sinta, Bu Sinung yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih atas doa dan dukungan dari umat lingkungan Santi Yosef Melati. Terima kasih juga untuk anak-anak saya dari SMA Sedes Sapiensia, ada sekitar 16 anak yang hadir. Ya, ini Sevira dan teman-temannya, terima kasih untuk dukungannya, dan saya memang tetap menitipkan Sevira ini di SMA Sedes ya, semoga dia menjadi sahabat yang baik bagi teman-teman. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami menyiapkan makan malam ala-kadarnya, dan kita akan langsung melanjutkan acara ini dengan makan malam bersama. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih untuk doa, untuk korban bisa yang telah kita persembahkan. Kita semua sangat yakin dan percaya bahwa doa-doa kita menjadi persembahan yang harum wangi untuk mengantarkan arwah istri saya, Katarina Sulistiyowati, ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Terakhir, ada seorang penyair Eropa yang mengatakan seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang sungguh-sungguh mati sampai riak-riak yang dihasilkannya itu lenyap dari muka bumi. Saya yakin dan percaya bahwa riak-riak yang dibangun oleh istri saya itu tetap abadi di dalam hati kita, di dalam hati kami sekeluarga, dan di dalam hati kita semuanya. Salah satu riak yang sudah dia bangun adalah membuat panduan doa Rosario Lingkungan. Nah, ternyata dia itu sudah menyiapkan itu untuk diterbitkan menjadi buku. Dan Romo Flo ini sudah memberikan kata pengantar. Jadi ini ada saksi Romo Flo mendukung itu dan memberikan kata pengantar pada bukunya yang akan terbit. Waktu itu dia merencanakan untuk ulang tahun ke-17 dari anaknya, Sevira ini. Tapi karena dia meninggal dunia, maka itu kita persembahkan untuk dia sendiri pada waktu peringatan 1000 harinya. Mudah-mudahan buku itu akan dijadikan, dan di dalam buku itu ada kata pengantar dari Romo Flo. Terima kasih banyak. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan makan malam bersama, kemudian kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan doa Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, Bu Pendeta Iben, saya
Terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita pulang dari keluarga, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas berkat-Mu yang melimpah untuk kami semua, sehingga pada kesempatan yang baik ini kami kau kumpulkan di rumah ini bersama-sama mengenang 1 tahun Ibu Katarina Sulistiawati menghadap-Mu. Dari pihak keluarga sebagai ungkapan syukur akan memberi kami makanan. Semoga apa yang kami santap bersama ini Tuhan menambah kekuatan, kesehatan, keselamatan bagi kami sebagai sarana di dalam diri kami memuji, meluhurkan nama-Mu senantiasa. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, ini sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Bapa Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ini lagi dilihat masyarakat tuh, Dela. Bapak ini bahasa kurang Pak. Adikmu mana, Dok? Malu banget. Ada di belakang ya? Itu Pak Pembangunan. Yuan, mana Yuan? Dela dipanggil sini deh. Dela. Apa Pak Dela? Itu cari Mbak Dela itu loh. Cari Mbak Dela. Siapa aja sih? Ada Kak Mori itu di Jambak Mbak Yuni. Halo semuanya. Ya. Halo semuanya. Mana Mas Alek? Sebentar Om. Waduh, ini budenya ini seksi sibuk. Bude Narni. Malam. Halo Mas Alek. Wis, keren. Yuan ada Bude Narni itu Yuan. Mbok deh. Ada Mbok deh itu. Tapi ini orangnya nggak tak ingat mau dikeluarin orang. Kalau saya. Pak Tomkres mati lampu itu. Gelap banget. Ora iso bener nih.